Kalau ditanya kenapa ya perempuan banyak di neraka ya, sebetulnya Allah Ta'ala yang maha tahu ya, makanya jawabannya wallahu alam bisawab. Tapi kalau kemungkinannya kita bisa ya mencoba ya memprediksikannya. Salah satunya itu tadi nggih Bu, dampak dari 20.000 kata yang tidak tersalurkan dengan benar, baik, dan pantas. Itu yang bikin kita jatuh, Bu. Banyak soalnya kita 20.000 itu banyak banget. Kalau kita salurkan ya dengan benar, baik, dan pantas, insya Allah itu jadi ladang amal. Tapi ya mungkin di antara kita karena tadi itu uh, rasa ingin kita ya tuturkan kata-kata, ya seringnya isinya lebih banyak gosip, gibah itu tadi. Jadi 20.000-nya tidak tersalurkan dengan benar, baik, dan pantas tadi. Sehingga apa? Sehingga inilah yang kita ya terpleset di dalam kehilafan ya atau dosa, dan akhirnya kita ya walaupun kita selalu doa nauzubillah min zalik, tapi kalau saya sih ngelihatnya itu Bu. Karena omongan ini dahsyat banget soalnya ya, mulutmu harimaumu kan gitu katanya ya. Nah, dan bahkan diingatkan kita untuk tidak ya wala tajassasu ya, jangan terlalu kepo gitu kata Al-Qur'an itu kan ya. Nah, sementara sekarang teknologi digital dengan media sosial memudahkan kita kepo untuk ya kegiatan-kegiatan orang lain gitu kan. Nah, kadang-kadang kita nggak ngomong sama orang, kita lihat IG-nya orang kayaknya bahagia, terus kita langsung pencitraan nih, itu aja udah bisa bisa jatuhin kita lagi. Makanya langsung astagfirullahaladzim. Ya, untung kita dikasih teknik juga ya buat kita keluarga Muslim, teknik untuk mendelete ya prasangka, mendelete omongan yang keliru gini. Jadi dari situ aja tuh kita sudah bisa terpleset ke sana gitu ya. Walaupun sudah diingatkan di Al-Hujurat ayat 12 kan kita diminta untuk tidak berprasangka, karena kan banyak kan berasangka itu adalah negatif atau suuzon ya. Jangan terlalu kepo gitu ya, dan tidak ya memfitnah atau menggibah saudara karena itu bagaikan makan daging bangke gitu. Ya. Nah, kurang lebih itu tuh Bu biasanya yang bikin kita tergelincir ya, simple. Sama satu lagi ya, kalau saya lihat lagi itu tadi, karena kita saking sayangnya dan kepengennya suami kita ini memperhatikan, kadang kita susah banget senyum gitu ya, susah banget senyum sama suami itu, padahal suami jembatan surga kita itu susah sekali. Bahkan nanti senyum yang susah, kita terlalu banyak manyun, akhirnya otak kita tuh tadi, karena masalah berputar-putar di otak dan nggak bisa disimpan di otak kita, kita ya terakses lagi memori lama, kesalahan yang lama gitu. Ya, kita ulang-ulang lagi, ingat-ingat lagi. Nah, inilah juga kadang-kadang yang bisa membuat kita tergelincir sampai kita ya terlalu banyak hilaf dan terlalu banyak dosa. Dan tentu satu lagi ya, sebetulnya kita mudah ya untuk masuk surga ya. Tegakkan sholat, puasa, jaga kehormatan gitu. Tapi mungkin banyak gangguan di era sekarang nih memang Bu. Ya, memang teknologi digital banyak manfaatnya, tapi itu tadi memudahkan orang berkomunikasi secara jalur pribadi, japri, sehingga memudahkan tergelincirlah suami istri atau suami orang yang bicara sama istri orang, atau kemudian istri orang bicara sama suami orang. Ini juga bahaya, bahaya gitu. Kurang lebih seperti itu Bu yang kita bisa prediksikan. Mudah-mudahan itu kita bisa jaga insya Allah ya. Untuk yang kedua dari Ibu Nun Sewu, tidak ada namanya tapi dari GOW Kota Semarang. Izin bertanya. Kota Pekalongan, Nun Sewu, GOW Kota Pekalongan. Izin bertanya kepada Dr. Aisyah, jikalau kita mau happy, tidak stres, namun suami karakter suaranya keras, sudah diingatkan berulang kali, namun tetap kembali begitu lagi. Jadi memicu tensi jadi naik Bu katanya. Bagaimana caranya agar kami bisa merasa damai dan tenang dengan suasana yang demikian? Terima kasih Bu Isa, monggo dimohon dijawab. Memang ada beberapa orang pita suaranya tebel Bu, pita suaranya tebel ya. Nah itu karena watak biasanya. Ya,
orang-orang yang watak ekstrovert ya, atau ada lagi satu. Jadi watak kan terbagi 3 besar, ekstrovert, introvert, ambivert ya. Kalau ekstrovert dan ambivert itu pita suara memang susah banget. Saya aja susah banget ngomong lembut ya, Dokter Irma. Pita suara saya tuh pita suara ada ekstrovertnya gitu ya. Nah, ditambah lagi saya orang Bugis di mana secara genetik juga itu sangat mempengaruhi pita suara atau gaya bicara, intonasi ya. Dan ditambah lagi laki-laki. Jadi kalau ibu-ibu yang punya suami laki-laki saja, pita suaranya itu saja memang besar, dan kemudian hormon testosteron membuat suaranya besar, ditambah lagi wataknya yang ekstrovert, ditambah lagi aslinya dari mana gitu. Ya. Nah, itu udah double-double itu. Double-double membuat intonasi yang tinggi, kemudian suaranya besar gitu ya. Kadang-kadang belum marah itu. Belum marah, gimana kalau marah ya? Itu belum marah itu ya. Iya, kami di Sulawesi Selatan ya, atau mungkin di luar Jawa pokoknya ya, itu sering kali suara, jangankan laki-laki, ibu-ibu juga suaranya besar, itu belum marah, belum marah. Itu masih ngomong biasa gitu ya. Jadi mungkin itu aja yang kita perhatikan, sehingga oh iya memang pita suaranya, saya juga sering bilang gitu, pita suaranya yang beda ya. Nah kebalikannya, sudahlah perempuan, memang perempuan itu ada hormon estrogen progesteron yang membuat suaranya tidak sekeras laki-laki, itu pada umumnya, ditambah yang wataknya introvert. Introvert itu makanya istilahnya disebutnya soft spoken, ngomongnya emang lembut. Ditambah lagi mungkin ya orang Jogja, orang Semarang misalnya gitu ya. Jogja sama Semarang aja agak beda tuh intonasinya juga ya. Nah, ditambah lagi itu gitu. Jadi bertemulah ini tadi karena soulmate tadi, introvert ketemu ekstrovert. Nah, bertemulah ini jadi satu keras banget, satu lembut banget. Nah, untuk bisa happy ya sudah kita belajar aja. Jembatan ini introvert ekstrovert itu jembatannya adalah ilmu pengetahuan tadi. Ya, jadi kita bisa memaklumi, bahkan memahfumi lagi. Jadi tahu dan bahkan paham, insya Allah. Tetap happy, Bu. Banyak istighfar gitu ya, Bu Isa. Iya. Sama ini, sudah istighfar terus kita gini, langsung, oh iya ya, kan dia laki-laki banget gitu. Suamiku laki-laki banget, jadi suaranya keras banget gitu. Nerima segala kekurangannya ya, Bu Isa. Ya, betul. Baik, sekarang kami kembali kepada yang resen, kepada Mbak Murni Kabanjahe. Namanya unik sekali. Mohon pertanyaannya, Mbak, mohon pertanyaannya yang